Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih dalam keadaan semangat ya untuk belajar. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nanti setelah kalian belajar, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tujuan pertama dan kedua ini sudah kita capai pada pertemuan kemarin, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita nanti akan fokus pada tujuan yang ketiga, yaitu dapat menjelaskan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah anak-anak, lanjut saja kita ke materi. Nah, hukum ini senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat ya di negara Indonesia. Nah, hukum ini mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Nah, tentu tidak ya, tidak ada. Nah, semua masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu di dalam tinggalnya di dalam suku yang masih terpencil, ya, suasananya masih amat sederhana, jauh dari terpengaruh teknologi, nah, itu tetap ada, ya. Nah, begitu juga di dalam masyarakat perkotaan. Nah, nilai-nilai hukum ini tetap mengikat kepada seluruh warga negara dan harus dipatuhi oleh warganya. Nah, dalam kehidupan bernegara, ini hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, di mana masyarakat atau negara itu hidupnya pasti akan kacau ya, tidak beraturan apabila hukum itu tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Nah, tentu di sini setiap manusia itu memiliki keinginan-keinginan. Nah, tentu saja di sini keinginan dari masyarakat atau orang-orang itu kadang-kadang berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, apabila di sini tidak ada hukum yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan keinginan-keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda tadi, tentu saja bisa menimbulkan suatu adanya benturan-benturan. Nah, maka dari itu hukum ini sangat penting sekali. Nah, wujud dari hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau yang biasa kita sebut dengan pemerintah. Nah, landasan negara Indonesia ini adalah negara hukum, bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan yang ada di masyarakat, bangsa maupun negara ini harus berdasarkan pada hukum yang berlaku ya yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai negara hukum, jadi segala aspek di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan termasuk juga di dalam pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Nah, jadi sistem hukum nasional itu merupakan suatu hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya itu saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi merupakan satu kesatuan yang saling
berkolaborasi ya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan yang ada di dalam masyarakat tadi. Nah, untuk mewujudkan sistem hukum nasional, itu kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 22A, di mana di situ dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, makanya hal ini dijabarkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Nah, jadi secara formal kalian anak-anak ibu telah mengenal berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di sekitar kalian ya, yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Misalkan di situ ada tata tertib sekolah, ada peraturan yang berada di lingkungan rumah tangga kalian masing-masing juga bisa, ada peraturan daerah, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang ya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kalian kemarin juga sudah menuliskan di Google Jamboard mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan kaji secara detail satu persatu ya prinsip-prinsip yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama adalah norma-norma hukum yang tersusun dari yang paling rendah derajatnya sampai pada norma yang tertinggi. Nah, tadi sudah di awal dipaparkan di situ ada hierarkinya, yaitu tata urutannya. Nah, jadi norma-norma hukum yang ada di Indonesia itu tersusun dari yang paling rendah derajatnya. Kalau kita lihat tadi adalah peraturan daerah, ya, peraturan daerah tepatnya adalah perda kabupaten atau perda kota ya, sampai dengan norma tertinggi sampai pada hukum yang tertinggi yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah setiap norma berdasarkan atas norma yang lebih tinggi, yaitu norma dasar. Nah, jadi kalau kita lihat dalam hierarki tadi yang ada di peraturan perundang-undangan tadi, nah norma yang lebih tinggi itu menjadi dasar. Jadi misalkan dalam membuat TAP MPR berarti harus berlandaskan pada norma yang lebih tinggi, karena norma yang lebih tinggi itu adalah landasannya atau dasarnya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita mau membuat undang-undang, mengeluarkan undang-undang, nah berarti yang menjadi dasar adalah TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu maksud poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang ketiga, prinsipnya adalah isi norma yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi derajatnya. Nah, ini sama ya. Jadi gini, isinya, misalkan di sini Ibu kasih contoh isi dari Perda Provinsi. Nah, ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya di sini. Nah, kemudian lanjut yang keempat yaitu norma yang lebih tinggi bersifat mendasar dan umum. Nah, jadi norma yang lebih tinggi ini ya kalau dibandingkan antara UUD 1945, TAP MPR, UU Perpu ya. Nah, di sini yang lebih tinggi inilah yang sifatnya masih umum ya. Kalau kita lihat kan Undang-Undang Dasar 1945 ini paling umum, paling mendasar. Karena di situ terdapat kajian mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasalnya, di mana pasal-pasal ini masih sifatnya umum ya.
Makanya kalau mau dibuatkan TAP MPR, nanti TAP MPR nomor berapa, tahun berapa, itu mengacu di salah satu pasal yang ada di UUD. Nah, jadi akan dibuatkan lebih rinci lagi. Makanya tadi norma yang berada di atasnya itu biasanya sifatnya masih mendasar, masih luas ya, atau masih umum. Kemudian yang kelima yaitu norma hukum hanya dapat dicabut oleh instansi yang menetapkan atau oleh instansi lain yang lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau kita melihat hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia tadi, nah undang-undang itu ya hanya bisa dicabut oleh lembaga negara yang menetapkannya, ya, atau boleh dicabut oleh instansi yang lebih tinggi derajatnya, ya. Nah, tapi kalau yang instansi di bawahnya itu tidak bisa. Nah, kemudian yang keenam, norma yang lebih rendah derajatnya tidak dapat membatalkan berlakunya norma hukum yang lebih tinggi. Nah, jadi peraturan-peraturan yang berada di bawahnya itu tidak bisa membatalkan, ya. Berarti sama lembaga negaranya juga tidak bisa membatalkan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara di atasnya ya yang telah menetapkan peraturan tersebut. Nah, kemudian yang ke-7, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan lama. Nah, ini sering ya kita lihat di dalam apa namanya berita-berita ya di media massa. Kalau kalian jeli mencermati perkembangan ya peraturan yang ada di Indonesia, biasanya di sini pemerintah juga akan merevisi ya jika ada suatu hal yang perlu diatur lagi, biasanya peraturan perundang-undangan itu bisa mengalami revisi. Nah, maka dari itu biasanya peraturan perundang-undangan yang baru itu akan mengesampingkan. Jadi yang lama tidak berlaku lagi, nah yang berlaku lagi adalah yang sudah baru, yang sudah direvisi. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Jadi, kalau di dalam peraturan perundang-undangan, ini lebih cenderungnya kalau muncul peraturan yang sifatnya khusus, misalkan ada undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, ada juga undang-undang mengenai anti korupsi. Nah, jadi kalau sudah muncul undang-undang anti korupsi yang sifatnya khusus, maka yang undang-undang KUHP tadi sudah diabaikan. Ya, jadi yang dipakai adalah undang-undang anti korupsi. Ya, kalau misalkan suatu eh, pengadilan hakim ya menangani masalah kasus korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kemudian yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda. Jelas ya, karena ini akan lebih semakin ke bawah itu semakin khusus. Ya, makanya materinya akan berbeda-beda. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, nanti lanjut ke tugas individu, ada beberapa soal ya. Di sini soal yang pertama adalah mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki puncak piramida. Yang kedua, apa konsekuensi yuridis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar tahun 45. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, lembaga apa yang berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut? Tunjukkan dasar hukum dari jawaban kamu. Yang keempat, apabila terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, lembaga apa yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut? Tunjukkan dasar hukum dari jawaban kamu. Nah, kalian bisa sambil dibaca ya materinya di buku paket PPKN untuk menjawab soal-soal ini. Nanti silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian setelah selesai kirimkan fotonya
ya, foto dari jawaban kalian, kemudian kirim ke Google Classroom, bagian penugasan peraturan perundang-undangan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semangat belajar, tetap semangat. Ya, oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.